Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya kita bisa belajar bersama. Semoga Allah taala memberkahi apa yang kita pelajari. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang amalan-amalan sunnah sepanjang bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW memberikan motivasi kepada umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam beramal di waktu-waktu yang mulia, terutama adalah bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Syahrani la yanqusan, syahra idin." Ada 2 bulan yang tidak akan berkurang. Ada 2 bulan yang tidak akan berkurang. Syahra idin, yang 2 bulan itu adalah 2 bulan yang berkaitan dengan hari raya, Ramadan wa Dzulhijjah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 2 bulan yang dimaksud adalah Ramadan dan Dzulhijjah. Yang dimaksud 2 bulan yang tidak berkurang dijelaskan oleh para ulama bahwa maknanya adalah ketika seorang hamba itu bersungguh-sungguh dalam beramal, mereka berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang ada di dalam bulan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghalanginya untuk mendapatkan banyak kebaikan. Allah tidak akan mengurangi pahalanya, sehingga Allah akan berikan kepada hambanya yang bersungguh-sungguh di 2 bulan itu pahala yang besar, pahala yang sempurna, sesuai dengan nilai dan tingkat kesungguhan sang hamba. Karena itu keberadaan 2 bulan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk hambanya bisa mereka jadikan sebagai kesempatan untuk mengejar ketertinggalan di bulan-bulan yang lain yang barangkali mereka kurang begitu maksimal dalam beribadah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Syahrani la yanqusan," 2 bulan yang tidak berkurang. Yang pertama adalah bulan Ramadan dan yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Sekarang kita akan melihat realita yang ada di lapangan. Pada saat bulan Ramadan, Masya Allah, kaum muslimin memiliki kesadaran untuk beribadah yang luar biasa. Sehingga yang biasanya malas dalam melaksanakan sholat, malas berjamaah, malas ibadah, malas membaca Al-Quran, malas zikir, dan seterusnya, begitu masuk bulan Ramadan, mereka menjadi orang yang sangat rajin. Di luar Ramadan, mereka biasa-biasa saja dalam bersedekah. Ketika Ramadan, mereka sangat bersungguh-sungguh dalam bersedekah. Itu semuanya menunjukkan mereka punya kesadaran besar untuk beramal di bulan Ramadan. Namun yang menjadi masalah adalah kesadaran semacam ini. Ini hal yang positif. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kaum muslimin, sehingga mereka tetap bisa istiqamah untuk memeriahkan Ramadan dengan banyak ibadah. Namun sisi yang lain yang penting untuk kita perhatikan adalah kesadaran semacam ini nampaknya belum ada pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga mereka tidak begitu memiliki perhatian untuk beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Padahal 10 pertama bulan Dzulhijjah memiliki nilai keistimewaan yang luar biasa, yang siapapun beramal di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahalanya yang lebih besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh yang dilaksanakan di hari itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal yang dilaksanakan di hari itu. Dan yang dimaksud yakni al-ashr al-awwal min Dzulhijjah. Dan yang beliau maksudkan adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari di mana amal saleh memiliki nilai yang lebih istimewa di hadapan Allah melebihi amal yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Lalu sahabat bertanya, "Walal jihadu ya Rasulullah?" Apakah termasuk jihad ya Rasulullah?
Nabi SAW mengatakan, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa mali falam yarji' min dzalika bisyai. Termasuk jihad fi sabilillah kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu enggak ada satupun yang kembali. Kenapa? Karena dia ketika jihad mati di medan jihad, sehingga dia mati syahid. Dan yang kedua, hartanya dirampas oleh musuhnya, sehingga modal yang dia keluarkan dalam berjihad enggak ada satupun yang kembali. Dia tidak menerima apapun, hartanya tidak kembali pulang. Mungkin kudanya hilang, mungkin uangnya hilang, mungkin dia bawa perbekalan perang yang mahal-mahal, semuanya hilang. Dia mati di medan jihad dalam rangka untuk membela jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang luar biasa nilainya. Baik. Sehingga dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana nilai besar yang diberikan oleh syariat terhadap hamba yang berusaha untuk beramal serius ketika 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan kesadaran ini masih sangat minim di masyarakat. Demikian pula disebutkan dalam Al-Quran, yaitu tepatnya di surat Al-Fajr ayat pertama dan yang kedua. Allah berfirman, wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watr. Ada 4 makhluk yang dijadikan oleh Allah untuk bersumpah. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin ashar, dan 10 hari. Yang dimaksud 10 hari ini menurut pendapat para ahli tafsir adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Yang dimaksud yang genap adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan yang ganjil adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga Allah berfirman, bersumpah dengan menyebut makhluknya yang istimewa, yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian Allah memberikan penekanan untuk tanggal 9 dan 10 bulan Dzulhijjah. Dan itu menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hari itu, mengingat Allah jadikan sebagai sumpah, dan setiap makhluk yang Allah jadikan sebagai sumpah, maka makhluk itu punya keistimewaan yang besar. Baik, artinya sebagai muqaddimah, dakwahkan kepada masyarakat, sampaikan kepada masyarakat semampu yang bisa kita jangkau bahwa ini adalah hari yang istimewa. Jadikan kesempatan itu sebagai hari untuk memperbanyak beramal, mendekatkan diri kepada Allah, menghindari segala potensi maksiat sebisa yang kita lakukan. Dengan harapan kita bisa mendapatkan nilai yang besar, dengan harapan kita bisa mendapatkan pahala yang besar, sehingga kita meriahkan 10 pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana mereka memeriahkan Ramadan. Jika jumlah jamaah bertambah, kemudian sholat jamaah semakin banyak, ya, pengikutnya, maka itu salah satu di antara tanda keberhasilan untuk kesadaran masyarakat terhadap bulan Ramadan. Selanjutnya, amalan apa saja yang dianjurkan untuk diperbanyak di 10 pertama bulan Ramadan? Pertama adalah memperbanyak puasa. Terutama di 10 hari pertama, di 9 hari ya, di 9 hari pertama, karena tanggal 10-nya tidak boleh. Terutama di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan yang terutama lagi adalah hari Arafah, kama huwa ma'ruf, sebagaimana yang kita kenal. Dan Nabi SAW memberikan sebuah nilai keistimewaan dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar dijadikan sebagai kafarah untuk dosa 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang. Masya Allah. Sehingga ini menunjukkan nilai penting dari puasa yang dia bisa menjadi kafarah selama hamba itu tidak melakukan dosa besar. 1 puasa 1 hari bisa menjadi kafarah untuk 2 tahun. Padahal angka 2 tahun itu tidak berimbang dengan 1 hari yang dia lakukan, karena selisihnya sangat jauh. Namun hadza min fadli rabbina,
Tapi inilah bagian dari karunia Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan puasa 1 hari itu kafarah untuk perbuatan dosa 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan, selama hamba tidak melakukan dosa besar. Nah, Hafsah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi SAW punya kebiasaan puasa Asyura dan puasa 9 hari pertama Dzulhijjah serta 3 hari setiap bulan. Itu bagian dari rutinitas puasa Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan dinilai sahih oleh Syalbani. Ini amal yang pertama. Dan insya Allah untuk 9 Dzulhijjah banyak orang yang punya semangat berpuasa pas hari Arafah. Namun tanggal 1 sampai tanggal 8 mungkin masih jarang. Sehingga kalau Anda punya puasa sunnah, silakan didahulukan di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua adalah memperbanyak takbiran. Lafaz takbiran sama seperti umumnya takbiran yang kita kenal. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau 3 kali juga bisa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau hanya dengan takbir-takbir biasa juga boleh. Karena perintah takbiran itu sifatnya umum. Yang penting memperbanyak dzikir untuk 4 jenis dzikir. Takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih. Sehingga bisa kita membaca Allahu Akbar, walhamdulillah, Allahu Akbar kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Silahkan. Kemudian takbiran bulan Dzulhijjah itu ada 2. Yang pertama adalah takbir mutlak. Apa itu takbiran mutlak? Takbiran mutlak adalah takbiran yang tidak terikat dengan waktu dan kegiatan tertentu. Kami ulang, yang dimaksud dengan takbiran mutlak adalah takbiran yang bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, tidak terikat dengan waktu dan kegiatan tertentu. Dan takbiran mutlak ini dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, sampai akhir hari tasyrik. Dalil tentang takbiran mutlak adalah firman Allah Ta'ala, وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Ini ada di surat Al-Hajj ayat 28. Dan Allah berfirman di surat Al-Baqarah 203, وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Dan makna وَاذْكُرُوا artinya adalah perbanyaklah zikir kepada Allah. Fi ayyamin ma'lumat, di hari yang ditentukan. Fi ayyamin ma'dudat, di hari yang berbilang. Ibnu Abbas menjelaskan. Yang dimaksud dengan fi ayyamin ma'lumat, ayyamul ashar. Sehingga Al-Hajj ayat 28, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Ingatlah nama Allah, perbanyaklah zikir di hari-hari yang tertentu. Maknanya adalah perbanyaklah takbiran di 10 pertama Dzulhijjah. Sedangkan Al-Baqarah 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, maknanya adalah perbanyak berzikir di hari tasyrik tanggal 11 sampai tanggal 13. Baik, saya coba share kontennya biar jamaah bisa melihat. Nah, sehingga tentang kenapa ada kesimpulan kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir di tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, itu adalah tafsir dari Ibnu Abbas untuk 2 ayat, yaitu pertama firman Allah di surat Al-Hajj ayat 28, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, dan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kemudian juga disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda,
Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi minal amal fihin. Min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih Allah cintai ketika orang beramal di dalam hari itu, melebihi amal yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Karena itu perbanyaklah untuk membaca tahlil, takbir dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham, Allahu Akbar walillahil ham. Perbanyaklah membaca ini. Hadisnya riwayat Ahmad dan sanadnya sahih menurut penilaian Ahmad Syakir. Demikian pula praktek beberapa sahabat. Nah, ini kita lihat ya. Di masa silam, kesadaran orang untuk memperbanyak zikir di 10 pertama Dzulhijjah dipicu salah satunya oleh praktek sahabat. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila-suq fi ayyamil ashr yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah mereka datang ke pasar, tempat kumpulnya masyarakat. Lalu mereka bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga takbirnya dikerasin dan ngajak orang untuk takbir, ayo takbir, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Yukabbirani wa yukabbirun nasa bitakbirihima. Mereka bertakbir dan masyarakat pun ikut-ikutan bertakbir. Masya Allah. Tentu saja pahalanya masyarakat beda dengan pahalanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Sebab siapa yang mengajak pertama, dia mendapatkan pahala ya, sebagaimana orang yang mengikutinya. Mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengikutinya. Semakin banyak yang mengikutinya, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Nah, ini yang tadi penekanan yang kami sampaikan. Kesadaran semacam ini di masyarakat masih rendah. Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengajak mereka agar bersama-sama memeriahkan 10 pertama Dzulhijjah ini untuk memperbanyak takbiran dan berzikir. Semoga dengan itu kita mendapatkan pahala dari setiap orang yang sadar untuk ibadah di 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian berikutnya adalah takbiran muqayyad. Takbiran berikutnya adalah takbiran muqayyad. Takbiran muqayyad adalah takbiran yang terikat dengan waktu atau takbiran yang dilaksanakan di waktu tertentu atau di kegiatan tertentu. Tepatnya dilaksanakan seusai sholat wajib. Meskipun ulama khilaf tentang masalah ini dan ada sebagian yang mengingkari, tidak ada takbiran muqayyad, adanya takbiran mutlak. Dan ini pendapatnya Syekh Albani. Dan ada yang mengatakan ada takbiran muqayyad yang dibaca seusai sholat wajib. Dan itu dilakukan antara tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dari tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah. Di antara dalil tentang takbiran muqayyad adalah keterangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Annahu kana yukabbiru min salatil ghadah yauma Arafah ila salatil zuhri min akhiri ayyamit tasyrik. Bahwasanya Umar bin Khattab bertakbir seusai salat subuh pada hari Arafah atau dimulai dari salat subuh di hari Arafah sampai salat zuhur di hari tasyrik terakhir. Wallahu a'lam, ini dipahami bahwa takbiran itu dilakukan setelah sholat subuh di hari Arafah. Demikian pula riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ini tadi riwayat dari Umar. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Annahu kana yukabbiru min salatil fajri yawma Arafah ila salatil asri min akhir ayyamit tasyrik. Wa yukabbiru ba'dal asri. Ali bin Abi Thalib bertakbir pada saat atau dimulai dari sholat subuh di hari Arafah sampai sholat asar di hari tasyrik terakhir.
dan beliau bertakbir setelah sholat asar. Demikian pula yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, beliau bertakbir dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13 dan beliau tidak bertakbir setelah maghrib. Wallahu alam, yang ini dijadikan sebagai dasar bahwasanya takbiran bisa dilakukan seusai sholat. Sehingga begitu salam, lalu kita membaca dzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Lalu takbiran, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dimulai sejak tanggal 9 Dzulhijjah. Selanjutnya, memperbanyak amal soleh. Atau tadi ya, dimulai dari sejak tanggal 9 Dzulhijjah seusai sholat subuh di tanggal 9 Dzulhijjah, atau di sholat subuh di hari Muharram, di hari Arafah. Berarti kalau jamaah haji di tanggal itu mereka masih berada di Mina, melanjutkan mabit di Mina karena tarwiyah. Tanggal 8 sudah berada di Mina, lalu bermalam di Mina sampai pagi tanggal 9. Ketika waktu duha di tanggal 9 bertolak menuju Arafah. Kemudian sampai di Arafah ketika zuhur atau sebelum zuhur sampai masuk maghrib. Sampai masuk maghrib dan sebelum isya berangkat menuju Muzdalifah. Selanjutnya memperbanyak amal saleh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, hadis ini tadi yang kita singgung. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari di mana amal saleh yang dilakukan di hari itu lebih dicintai oleh Allah melebihi amal yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, walal jihadu ya Rasulullah fisabilillah. Apakah termasuk jihad fisabilillah ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Sudah masuk 10 pertama Dzulhijjah, maka beliau berusaha bersungguh-sungguh dalam beramal sampai hampir saja beliau tidak bisa melakukannya saking banyaknya amal yang beliau kerjakan. Artinya begini ya, boleh saja orang itu menunda pelaksanaan amal tertentu untuk dilaksanakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga misalnya internetnya mati. Yang mati internet kita. Itu. Sudah nyambung, Pak. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut. Di Microsoft Teams udah nyambung. Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya, amal berikutnya adalah salat duha. Salat Idul Adha. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata
walahum yaumani yal'abuna fihima. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, penduduk Madinah itu punya 2 hari raya. Penduduk Madinah memiliki 2 hari raya yang mereka gunakan untuk main-main. Jadi tidak ada ritual keagamaan, tapi adanya adalah mereka bersukacita, bermain-main. Yal'abuna fihima, mereka gunakan untuk bermain. Enggak ada ritual keagamaan. Faqala, kemudian Nabi SAW bertanya, ma hadzanil yauman, 2 hari apakah ini? Kok kalian gunakan untuk main-main ini? Ini hari apa? Qalu, mereka mengatakan, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kami jadikan ini sebagai hari untuk bermain. Sehingga mereka mengikuti perayaan atau mengadakan perayaan di 2 hari itu, dan mereka gunakan untuk main-main, mungkin lomba, sebagaimana kalau di tempat kita itu 17-an. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairam minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Allah telah memberikan ganti kepada kalian dengan hari raya yang lebih baik daripada itu, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Dan para ulama mengatakan bahwa 2 hari raya penduduk Madinah, 2 hari raya Madinah sebelum Islam itu adalah hari raya impor dari Persia, yaitu Nairuz dan Mihrajan. Nairuz dan Mihrajan. Ini 2 hari raya impor dari Persia. Yang satu itu hari raya musim panen, yang satu hari raya kalau tidak musim semi atau musim apa. Sehingga atau hari tahun baru ya, hari tahun baru Persia. Nah, penduduk Madinah ikut-ikutan merayakan itu sebagaimana orang Persia merayakan itu. Karena orang yang nggak punya agama biasanya dia akan mengikuti orang yang beragama. Maka ketika mereka belum mengenal Islam, mereka menjadikan 2 hari raya mengikuti orang Persia yang beragama Majusi. Kemudian dilarang oleh Nabi SAW, dan beliau katakan, Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik daripada itu, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Maka ini dalil bahwa mengadakan perayaan, ya, membuat hari raya selain Idul Fitri dan Idul Adha, itu sebenarnya tidak diizinkan dalam syariat kita. Sebenarnya tidak diizinkan dalam syariat kita. Karena itu, meskipun tidak ada ritual keagamaan apapun, kaum muslimin ikut di situ tidak boleh. Sehingga misalnya ada orang ikut perayaan non-muslim, dan dia mengatakan kami nggak ikut ritualnya, saya cuma ikut rame-ramenya saja. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Anda tidak boleh ikut rame-ramenya, ya, tidak boleh ikut, apalagi ritualnya. Meskipun tidak ikut ritualnya tidak boleh. Karena penduduk Madinah ketika berhari raya, mereka tidak punya ritual tertentu, cuman main-main aja. Namun itu datang dari negara non-muslim. Akhirnya dilarang oleh Nabi SAW dan diarahkan kalau mau merayakan sesuatu ya cukup Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya amal yang kelima adalah menyembelih hewan, berkurban. Dan Nabi SAW memberikan satu amalan, ya. Beliau memberikan satu catatan. Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang punya kelonggaran harta, walam yudahi, tapi dia enggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Jangan dekat-dekat dengan masjid kami, tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dinilai hasan oleh Syalbani. Sehingga siapa yang punya harta tapi dia nggak mau korban, diberi ancaman oleh Nabi SAW, nggak usah pulang.
rumah kaum muslimin adalah masjidnya, rumah kedua. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan nggak usah pulang, nah, kita sebagai umat yang baik tentu akan merasa sedih. Nabi SAW melarang saya untuk ke rumah yang kedua, yaitu masjid. Nah, ini jadi pelajaran bahwa berkorban itu sangat ditekankan. Ya, meskipun ada yang mengatakan sampai pada tingkatan wajib. Berdasarkan hadis ini, Nabi SAW mengusir umat yang punya kemampuan sementara dia tidak mau berkorban. Maka mereka dilarang untuk datang ke masjid. Ibaratnya ketika orang tua marah sama anaknya, dah kamu gak usah pulang. Itu kira-kira sebagai anak gimana? Dia akan merasa sangat sedih karena diusir oleh orang tuanya, gak boleh pulang. Baik, seharusnya kita juga merasa sedih ketika Nabi SAW tidak mengizinkan kita untuk mendekat ke masjidnya disebabkan karena pelanggaran yang kita lakukan. Walhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya kita beralih ke catatan. Nah, di sini ada catatan bagi orang yang hendak berkurban dilarang untuk motong kuku dan rambutnya, yaitu kuku dia sendiri dan rambutnya rambut dia, jangan dipotong ya. Ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai dia memotong hewan kurbannya. Jadi ini sekarang tanggal 23, berarti kurang lebih 8 hari lagi. Kurang lebih 8 hari lagi, sepekan ya. Kita akan memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, Bapak perlu siaga tuh. Tanggal 1 Dzulhijjah sebelum tanggal 1 potong kuku. Ya. Kalau perlu cukur rambut, cukur rambut. Sudah? Biar nanti ketika sudah masuk tanggal 1 dan Anda sudah punya hewan korban yang mau disembelih, kondisi ini nggak ganggu. Pengen potong kuku banget, kenapa udah panjang-panjang? Tapi kan tidak boleh. Ya, maka Anda harus sabar. Makanya seharusnya dikondisikan sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah langsung potong kuku. Dengan demikian, maka pada saat dia menyelami rentang 10 pertama Dzulhijjah, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 tidak akan memberatkan dia, karena dia sudah potong-potong yang perlu untuk dipotong. Wallahu ta'ala alam. Apa hikmahnya sehingga kita diajarkan semacam ini? Hikmahnya adalah solidaritas. Hikmahnya adalah membangun solidaritas. Sebagaimana para jamaah haji yang berada di kota suci, mereka tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh. Maka kaum muslimin yang berada di selain tanah suci, mereka diajak untuk membangun solidaritas dengan cara tidak potong kuku, tidak potong rambut, sampai hewan kurbannya disembelih. Sehingga yang sana seperti itu, kita di sini juga seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.